Video kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari teman-teman. Banyak banget yang komen positif, isinya ingin sharing-sharing atau minta pendapat. Sebelumnya gue mau bilang makasih buat kalian semua yang udah follow gue dan support gue di sini. Sekarang saatnya gue jawab satu persatu pertanyaan dari kalian sesuai dengan pendapat gue sendiri. Dari akun Kerutek Munik Shop. Aku punya usaha kecil-kecilan. Di sini aku bingung. Lebih baik lanjutin usahaku atau kerja dulu? Tergantung jawabannya. Pertama, apa kamu punya uang tabungan lebih? Atau usaha kamu itu udah cukup menghasilkan untuk biaya sehari-hari kamu ke depannya, biaya untuk mengembangkan usaha kamu, atau biaya lainnya yang menunjang usaha kamu? Soalnya, punya sebuah bisnis atau sebuah usaha, hasil yang bakal kita dapatkan itu nggak bakal menentu. Kita nggak bakal bisa prediksi apa bulan ini kita bakal mendapatkan rezeki lebih, atau malah justru kita bakal berkurang. Apalagi buat yang baru memulai merintis sebuah usaha, kalau emang uang modal yang kalian punya itu pas-pasan dan kalian gak punya tabungan lebih, mending kalian kerja dulu, tapi tetap sambil jalanin usaha kalian itu, supaya untuk bisa menambah modal untuk mengembangkan usaha kamu itu. Karena awal-awal baru merintis pasti belum tentu dapat hasil. Kalau emang uang yang kalian punya itu pas-pasan, mending sambil kerja supaya kita tetap mendapatkan hasil untuk hidup kita sehari-hari ke depannya. Kecuali kamu punya uang tabungan yang cukup untuk biaya kamu sehari-hari ke depannya, untuk biaya mengembangkan bisnis kamu. Perlu kalian tahu, untuk membangun atau mengembangkan sebuah usaha untuk menjadi besar, itu bukan hanya modal tekad, tapi perlu disupport dengan keuangan juga, supaya kamu bisa mempromosikan usaha kamu itu, supaya dikenal oleh banyak orang, atau untuk usaha kalian itu tetap bisa berjalan ke depannya. Kalian jangan berpikir gue menyarankan kalian harus punya uang banyak dulu baru memulai sebuah usaha. Kalau kita punya mimpi dan niat untuk membuat sebuah usaha, dengan modal berapapun kita pasti bakal membuat sebuah usaha itu secara step by step. Tapi gue ngomongnya secara pandangan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya punya uang modal pas-pasan untuk membuat sebuah usaha dan kita nggak punya uang tabungan lain, nanti kita sendiri yang bakal repot untuk biaya kita sehari-harinya. Beda cerita sama anak yang masih sekolah, SMP atau SMA, atau yang masih bareng sama orang tuanya. Dia buka usaha, usahanya itu belum mendapatkan hasil, dia tetap bisa makan enak, dia tetap bisa belanja ini itu. Kalau kita udah bekerja dan udah bisa sama orang tua atau nggak disupport lagi sama orang tua, mending tetap lanjutin kerja sambil jalanin usaha kamu itu, dan sambil menganalisa usaha kamu itu. Jika pendapatannya setiap bulan stabil atau udah cukup menghasilkan, kamu bisa keluar dari pekerjaan dan kamu fokusin ke bisnis kamu itu. Selain punya uang tabungan, kalian juga harus punya dana darurat. Tabungan dengan dana darurat ini berbeda, jadi jangan kalian satukan uang tabungan dengan uang dana darurat kalian. Sebisa mungkin dipisah. Dana darurat ini jangan kalian pikir gara-gara namanya dana darurat, saking daruratnya kalian meminjam uang ke bank atau ke pinjaman lainnya, atau ke Shopee pinjam. Itu tidak benar. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian sanggup membayarnya dan kalian sanggup menahan stres cicilannya, tapi sebisa mungkin jangan sampai kalian meminjam uang ke bank atau ke pinjaman lainnya untuk membuat sebuah usaha, apalagi yang baru terjun ke dalam dunia bisnis, dan ditambah kalian gak tahu apa-apa dan hanya bermodalkan tekad untuk membangun sebuah usaha kalian itu, yang ada nanti kalian hanya buang-buang uang sia-sia. Memang belajar dari pengalaman itu penting, tapi setidaknya kita udah punya ilmu sedikit dalam dunia bisnis, kita bisa menggiring di jauh usaha kita ini. Kalau semisal kalian gak punya modal ilmu sedikit pun dalam dunia berbisnis, mending kalian jangan ambil resiko meminjam uang ke bank atau ke pinjaman lainnya terlebih dulu untuk membangun sebuah usaha. Mending kalian gunakan uang seadanya secara bertahap, dan kalian sambil belajar hal lainnya dalam berbisnis. Dan kalian udah mempunyai sebuah sedikit ilmu dalam berbisnis, dengan segala pertimbangan kalian, dan untuk mengembangkan sebuah usaha kalian itu, mau minjem ke bank juga nggak masalah. Semisal kalian pinjam ke bank lalu kalian bangun sebuah usaha, ditambah kalian belum mempelajari hal mengenai dalam dunia berbisnis, entah strategi marketing, entah ilmu-ilmu dasar berbisnis, negosiasi, dan lain-lainnya. Kalian hanya bangun usaha, beli ini beli itu, promosi-promosi dengan asal-asalan, yang ada uangnya habis sia-sia, tapi tetap cicilannya terus berjalan. Itu pentingnya ilmu, walau sedikit, tapi kita tahu arah, tahu tujuan, mau dibawa kemana usaha kita ini. Kita tahu sedikit mengenai strategi marketing, jadi kita bisa sedikit minimalisir promosi-promosi yang gak jelas. Balik lagi, kalau kamu mau minjam uang ke bank, boleh-boleh aja, itu hak kamu. Jangan sampai kamu ambil langkah yang salah yang bisa merugikan kamu dan kamu gak mendapatkan apa-apa nantinya.
Jangan selalu berpikir harus kelihatan langsung sempurna. Lakukan aja dari hal-hal sederhana secara step by step. Oke, sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video.